Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Tragedi Pabrik Berhantu. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hai, aku Desi. Aku asli orang Tangerang dan bekerja di salah satu pabrik lampu di kota kelahiranku. Setelah lulus SMA, aku langsung kerja di pabrik lampu, tepatnya di bagian packing alias pengepakan. Kebetulan saat itu aku bagian shift malam. Aku berangkat dari rumah naik beca. Sore itu hujan turun dengan deras. Walau sedang hujan deras tapi jalanan tidak sepi. Masih ada motor dan mobil yang berlalu lalang. Ada juga orang-orang yang sedang berteduh di pos ronda. Dan di bawah gapura-gapura kecil yang menjadi pintu masuk ke dalam gang. Aku melirik jam tangan yang berembun. Kuusap dengan lengan kemeja. 15 menit lagi aku harus absen masuk. Aku minta tukang beca untuk mempercepat lajunya. Untung saja aku datang tepat waktu saat beca berhenti di depan pabrik. Ku bentangkan payung kecil lalu buru-buru masuk ke dalam pabrik. Pak Sutio, seorang satpam, menyapaku di pintu gerbang. Aku tersenyum sambil mengangguk. Ku rogoh sebuah kartu absen dan kumasukkannya pada mesin absen. Setelah itu aku beranjak ke loker untuk menaruh tas. Sedangkan payungku yang masih basah ku biarkan tergeletak di ruang loker. Hai Desi, baru datang. Ernie, teman kerjaku, menyapa. Ia tampaknya baru datang juga. Hehehe, iya nih, kehujanan. Sama Des, kamu shift malam juga ya? Iya Her, sudah 3 hari ini kebagian shift malam terus. Ada Desi. Surya menepuk pundaku. Apa sih pegang-pegang? Jelas saja aku marah. Hehe, maaf, gak sengaja, katanya sambil cengengesan. Surya ini suka sama aku sudah lama, tapi aku tidak peduli dengannya. Kata teman-teman di pabrik, Surya orangnya nakal dan suka main perempuan. Tanpa menyapanya balik, aku bergegas keluar dari ruang loker. Aku mempercepat langkah menuju gedung tempatku bekerja. Semua berjalan baik-baik saja sampai pada jam 12 malam. Aku menyaksikan kejadian aneh. Di gedung itu hanya tinggal aku, Ernie, dan Diana. Sementara yang lain sudah pulang duluan. Kami sengaja ambil lembur biar dapat tambahan penghasilan. Tempat pengepakan barang berada di dekat mesin produksi lampu. Tapi saat itu mesinnya sudah dimatikan. Lampu ruangan mesin juga sudah dipadamkan. Hanya ada lampu kecil di bagian packing saja yang masih menyala. Kamu kalau malam begini takut gak sih Des? Ernie membuka obrolan. Takut apa sih? Palingan aku takutnya sama si Surya. Ih, aku juga takut kalau lihat dia, timpal Diana. Lagian dia sukanya sama si Desi, bukan sama kamu Diana, ucap Ernie. Kenapa kamu gak terima aja sih tuh si Surya? Mungkin aja dia udah tobat Des. Diana menoleh ke arahku sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Enggak lah, dia bukan tipeku. Lagian dia kan suka main cewek. Iya juga sih, ucap Diana. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara dentang besi beradu. Kami menoleh ke belakang. Suara itu bersumber dari blok mesin produksi di tengah keremangan. Apaan itu? Palingan obeng jatuh tuh, jawabku mencoba untuk menenangkan mereka. Kami melanjutkan obrolan, tapi suara itu kembali muncul. Tidak lama kemudian, mesin produksi menyala dengan sendirinya. Kedua temanku ketakutan. Kuambil senter dari dalam kantong.
Perlahan ku dekati blok produksi untuk memeriksa apa yang ada di sana. Desi, jangan disamperin. Kedua temanku berdiri sambil ketakutan. Setelah aku cek, tidak ada apa-apa di blok mesin produksi. Mesin pun mati dengan sendirinya. Aku menghela nafas lega. Gak ada apa-apa kok. Mungkin mesinnya error, kataku dari kejauhan. Namun saat aku balik badan, tepat di belakang kedua temanku berdiri sesosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya sedikit menunduk. Meski tertutup rambutnya yang kusut, tapi ia begitu menakutkan. Senter yang kupegang jatuh seketika dan gelap gulita. Aku berteriak sambil menunjuk ke belakang mereka berdua. Henny dan Diana berhamburan menghampiriku. Mereka sangat ketakutan. Sementara kuntilanak itu masih berdiri di blok pengepakan. Astagfirullahaladzim! Henny memelukku ketakutan. Diana tersungkur di kakiku. Ia meringkuk sembari menutup mata. Bahkan dia tidak sempat melihat kuntilanak itu. Ayo keluar. Enggak, aku takut, Des. Iya, Des, itu apaan sih? Aku menarik tangan Diana dan Herni. Aku menuntun mereka pelan-pelan ke pintu belakang. Selama aku bekerja, baru kali itu ada penampakan seperti itu. Pabrik tempatku bekerja memang di samping kuburan. Bahkan kata Pak Sutyo, lahan pabrik ini pun dulunya bekas kuburan. Setelah kejadian itu, Herni dan Diana tidak masuk kerja selama 3 hari. Katanya mereka sakit. Kalau aku tidak terlalu memikirkan penampakan itu. Bahkan sehari setelah kejadian, aku langsung masuk kerja lagi. Namun ada sebuah larangan aneh di pabrik tempatku bekerja. Semua karyawan dilarang menyentuh sebuah tugu yang mirip dengan batu nisan. Kebetulan tugu itu berada di gedung packing. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kata karyawan lama, dulu pernah ada yang tidak sengaja menyentuh tugu. Yang terjadi setelahnya sangat tragis. Jempol si penyentuh itu terkena mesin blowing kaca hingga putus. Sehari setelah kejadian itu, ia mati secara misterius di dalam pabrik. Dokter bilang akibat serangan jantung, tapi para karyawan yakin kalau ia mati karena kualat tugu keramat. Sebenarnya pihak pabrik sudah mencoba untuk memusnahkan tugu itu, tapi tugu itu susah dicabut ataupun dihancurkan. Ia seolah telah mengakar ke dalam tanah. Akhirnya pihak pabrik membiarkannya tetap berada di sana. Selama tidak ada yang menyentuhnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Sebuah trali seperti kandang kucing dipasang menutupi tugu. Ada sebuah tulisan dilarang menyentuh tugu yang ditempelkan pada tralis itu. Herni dan Diana kembali masuk kerja. Sebenarnya mereka masih trauma dengan penampakan itu. Terlebih si Herni yang sempat melihat langsung kuntilanak itu. Sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, aku terus meyakinkan mereka agar jangan terlalu takut pada hal-hal gaib. Des, itu siapa? Tanya Herni sambil menunjuk ke meja baris kedua. Oh, namanya Mona. Itu karyawan baru. Ih, penampilannya menor banget. Lihat deh. Iya mau kerja kayak mau melacur gitu. Gus, jangan ngomong sembarangan Aku memotong obrolan mereka. Tidak lama setelah mereka membicarakan Mona, wanita itu melirik ke arahku. Ia tersenyum sambil mengangguk kepala. Kemudian ia beranjak keluar gedung, mungkin untuk buang air. Tuh, lihat. Jalannya aja kayak dibuat-buat Herni kembali nyinyir. Aku tidak menanggapinya. Herni memang suka sekali ngomongin orang. Selang beberapa menit,
Kulihat Mona kembali masuk dan kembali bekerja. Dengan cekatan ia memasukkan lampu yang sudah dikemas ke dalam kardus. "Des!" Herni yang berdiri di sampingku tiba-tiba berteriak. Ia memegangi leher, matanya melotot. Diana dan teman-teman yang lain seketika saja panik melihat kejadian itu. Herni ambruk, bola matanya berubah menjadi putih semua. Lengannya meraba-raba lalu meraih sebuah gunting. Kami sudah berusaha untuk menahan tubuhnya, tapi tidak bisa. Dengan brutal Herni menusukkan gunting itu ke lehernya. Kami histeris sementara Herni tewas seketika belum sempat tertolong. Apa yang dialami Herni sangat mengejutkan. Semenjak kematiannya, pabrik menjadi sangat mencekam. Beberapa karyawan bahkan ada yang mengundurkan diri. Mereka takut mengalami kejadian yang sama seperti Herni. Aku sempat menghadiri pemakaman temanku itu. Kebetulan ia dimakamkan di TPU yang bersebelahan dengan pabrik ini. Tidak banyak orang yang mengantar ke kuburan. Mungkin hanya keluarga dekat saja dan karyawan pabrik lampu yang mengenal Herni. Kulihat kedua orang tua Herni menangis. Mereka tidak menyangka kalau anaknya akan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Aku merasa ada hal yang janggal dengan kematian temanku itu. Di antara orang-orang yang mengantar jenazah Herni, aku melihat Mona berdiri di belakang keluarga Herni. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan kacamata hitam. Setauku Herni tidak mengenal Mona, tapi kenapa dia begitu simpati pada Herni? Selesai pemakaman, semua orang bubar. Aku buru-buru menghampiri Mona. "Halo Mona," sapaku sambil menyertakan langkah. "Oh, halo. Kamu..." Ia seperti sedang mengingat-ingat namaku. "Desi, aku Desi, satu bagian sama kamu. Kamu juga kerja di bagian packing kan?" "Oh, iya ya, aku ingat." Ia memperlambat langkahnya. "Kamu dari mana sih?" "Oh, aku dari Kalimantan, Des. Kalau kamu..." "Aku asli Tangerang." "Oh iya, terima kasih ya udah mau datang ke pemakaman temanku." Aku turut berduka cita ya Des. Semoga Herni tenang di alam sana." "Amin. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana Mon?" "Aku ngontrak di dekat sini Des. Kapan-kapan main saja ke kontrakanku." "Wah, boleh tuh. Nanti lain waktu ya." "Aku sebenarnya bisa menebak sebab kematian Herni," ujarnya sambil terus melangkah santai. Aku terkejut lalu menghentikan langkah. "Maksudmu?" "Menurutku dia jadi tumbal pabrik Des." "Hah? Jadi tumbal?" "Iya, aku pernah kerja di pabrik kertas dan karyawannya setiap tahun mati. Ternyata dijadikan tumbal agar pabriknya tetap sejahtera dan tidak diganggu oleh makhluk gaib." Aku mengangguk antara percaya atau tidak. "Tapi itu hanya dugaanku saja sih." Akhirnya kami sampai di gerbang pemakaman. "Kamu mau main ke kontrakanku?" "Oh, enggak Mon, lain kali aja ya." Kami berpisah di gerbang pemakaman. Mona terus jalan kaki ke arah barat, sedangkan aku menunggu beca yang lewat. Saat sedang memperhatikan langkah Mona, seseorang menepuk pundakku. "Desi." Ternyata Surya. Di sampingnya ada Diana. Aku tahu barusan mereka juga ikut mengantar pemakaman Herni. Kalian turut berduka cita ya Des?" "Iya, kita doakan saja semoga Herni tenang di alam sana." "Perasaan baru kemarin ya kita bercanda bareng sama Herni." "Iya nak, ajal memang gak ada yang tahu ya." "Oh ya, kamu shift apa hari ini?"
Oh, aku shift malam nah. Wah, sama kita. Nanti kita ketemu di pabrik ya. Diana beranjak pergi, tinggal aku dan Surya. Untung saja becak segera datang. Tanpa basa-basi lagi, aku pamit ke Surya. Ia berdiri di depan gerbang kuburan sambil memperhatikan becak yang kutumpangi menjauh. Malamnya aku masuk kerja jam 7 malam bersama Diana dan teman-teman lainnya. Kami menyetel radio yang sedang menyanyikan lagu Rati Purwasari, Antara Benci dan Rindu. Kebetulan lagu itu kesukaanku. Suasana semakin tenang saat hujan tiba-tiba saja turun dengan deras. Diana membesarkan volume radio. Ternyata dia juga suka lagu itu. Saat sedang sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, ekor mataku menangkap sekelebatan bayangan yang sepertinya melintas di belakangku. Ku kecilkan volume radio. Diana dan teman-teman lainnya menoleh ke arahku. Mereka mulai ketakutan. Ada apa, Des? Oh, enggak. Tadi kayak ada yang lewat di belakang. Ah, jangan gitu, Des. Takut nih. Iya, mungkin aku salah lihat. Aku tidak mau memperkeruh suasana. Ku besarkan kembali volume radio. Tidak lama berselang, terdengar suara menggema dari langit-langit gedung. Jelas itu suara Herni. Tolong aku! Teriak Henny. Suara itu sangat menakutkan. Kami berhamburan keluar gedung untuk memanggil satpam. Saat dicek, suara itu tidak terdengar lagi. Hanya sekali teriakan. Jelas sekali itu suara Herni. Dia meminta tolong. Ada apa ini? Apakah arwah Henny masih gentayangan? Apa yang terjadi besoknya benar-benar membuatku terkejut. Banyak orang berkumpul di kuburan Herni. Kuburan temanku itu ada yang membongkar dan mayatnya raib entah kemana. Kedua orang tua Herni histeris melihat kejadian itu. Mereka mencaci habis-habisan pengelola makam yang lalai menjaga setiap kuburan. Di pemakaman itu memang pernah terjadi pencurian mayat. Kata orang-orang, itu adalah motif untuk ilmu hitam. 1 minggu berlalu, kasus pencurian jenazah Herni belum juga terkuak. Sampai saat ini, liang lahatnya masih dilingkari garis polisi. Belum ada satu petunjuk pun untuk kasus ini. Sementara kejadian itu, penjagaan di TPU semakin diperketat. Warga bergantian ronda di sana. Aku dan teman-teman yang lain masih membicarakan jenazah Herni yang sudah dicuri itu. Kami duduk di meja kantin untuk makan malam. Kebetulan aku, Diana, dan Surya sedang lembur malam. Kami masuk kerja jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kantin pabrik lumayan luas, bisa muat 200-an karyawan. Semua makanan di sana juga gratis. Karyawan bebas memilih makanan apapun yang mereka mau. Tapi terkadang aku membawa makanan sendiri dari rumah karena bagiku makanan di pabrik kurang enak. Aku menoleh ke kanan. Di sana ada Mona yang sedang duduk sendirian menikmati makanannya. Aku masih penasaran dengan wanita itu. Bukan karena penampilannya yang selalu menor dan seksi, tapi aku curiga kalau kematian Herni ada kaitannya dengan Mona. Soalnya Herni kesurupan tepat setelah menghina Mona. Ada Mona tuh. Diana ternyata menyadari juga kalau ada Mona. Cantik ya dia. Dasar buaya. Aku jijik tahu sama penampilannya. Lihat aja tuh, celananya ketat banget. Bawahan bajunya diikat sampai kelihatan udelnya. Udah mau kayak ke diskotik aja. Diana, kamu jangan sembarangan ngatain dia. Kamu masih inget gak kalau Herni mati tepat setelah ngatain si Mona? Aduh,
Bener juga. Gimana nih? Aku takut. Diana meletakkan sendoknya, wajahnya mengerut ketakutan. Tiba-tiba Mona menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil melambaikan tangan. Kami balas mengangguk. Aku mengajaknya untuk bergabung dengan kami. Mona, sini. Dia mendekat membawa makanannya. Gaya berjalannya memang seperti dibuat-buat. Sudah seperti model papan atas. Ia duduk di sampingku. Diana sangat ketakutan melihat Mona. Aku tahu Diana berusaha untuk bersikap tenang. Aku nimbrung ya. Parfum Mona seketika tercium sangat menyenangkan. Iya, silahkan Mona. Ternyata kalian lembur juga ya. Iya Mona, ucap Diana yang ketakutan. Suasana menjadi canggung. Yang aktif ngobrol hanya Surya. Aku sesekali menimpali saja. Diana hanya mengangguk tanpa ikut mengobrol. Aku tahu dia masih ketakutan. Kami tidak berlama-lama. Setelah selesai makan, kami langsung kembali bekerja. Sekitar jam 2 dini hari, aku masih sibuk bekerja. Radio dinyalakan dengan volume besar, menyiarkan lagu Ari Wibowo, Madu dan Racun. Para karyawan sesekali menari kecil untuk mengusir kantuk. Aku ke toilet dulu ya, kebelet pipis nih, ucap Diana. Oh iya nah, aku menoleh padanya sambil tersenyum. Tanganku sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Sampai jam 3 dini hari, Diana tidak kunjung kembali. Aku khawatir dan buru-buru menyusulnya ke toilet. Ada 3 pintu toilet di sana dan salah satunya terkunci rapat. Di lantai ada genangan darah. Aku panik, ku gedor pintu toilet itu sambil memanggil namanya. Ku coba mendobrak pintunya namun tidak bisa. Segera aku lari ke pos satpam. Pak Sutyo dan 3 rekannya segera berlari ke toilet wanita. Mereka dengan sekuat tenaga mendobrak toilet itu. Ketika pintu berhasil didobrak, aku berteriak sambil menangis melihat Diana terkapar tidak bernyawa. Ada luka di bagian leher seperti ada yang menggoroknya. Terlihat sebuah golok tergeletak di samping kloset, memberi kesan kalau Diana bunuh diri. Namun aku tahu betul sifat temanku itu. Tidak mungkin dia berani bunuh diri. Ini pasti pembunuhan.